warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Aunur Afifa. Semoga pertemuan kali ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun dan selalu semangat. Para sahabat, khususnya para pembudidaya lele, konten kali ini adalah kita akan membahas tentang jenis-jenis ikan lele, beberapa variannya, apa keunggulannya dan apa ciri-cirinya. Semoga konten ini bermanfaat. Ini juga saya jadikan bahan belajar sering dari berbagai artikel dan buku, termasuk ini buku panduan mengenai bagaimana cara berbudidaya lele dan beberapa jenisnya. Ini semoga bermanfaat. Dan sebagai pembudidaya pemula, saya senantiasa selalu belajar dan mengharapkan pelajaran dari para senior-senior pembudidaya lele. Para sahabat, sebelum kita lanjut menyaksikan, saya minta tetap dukung channel ini, titipkan alamat para sahabat agar kita senantiasa selalu bersilaturahmi dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya sampaikan bahwa konten ini hanya semata-mata untuk berbagi informasi. Apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, bisa jadi apa yang Anda ketahui itu lebih banyak daripada saya. Itu lebih singkatnya, mari kita saksikan. Di budidaya di Indonesia, ada pertanyaan dari netizen tentang apa sih bedanya lele A, lele B, dan lele C. Maka pada konten kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ikan lele yang lumrah di budidaya di Indonesia. Lele pertama adalah ikan lele sangkuriang. Nah, nama sangkuriang ini berasal dari cerita rakyat Jawa Barat, yakni asal mula Gunung Tangkuban Perahu, di mana si sangkuriang ini ingin menikahi ibunya. Kemudian dari namanya jelas ikan unggul ini ditemukan di Jawa Barat, tepatnya di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT. Sangkuriang pertama dikenalkan pada publik di tahun 2004. Kemudian sangkuriang kedua dikembangkan antara tahun 2010 sampai 2012. Ikan lele ini sebenarnya adalah keturunan ikan lele dumbo. Sangkuriang 1 mulai dikembangkan setelah ikan lele dumbo yang di tanah air. Kemudian mulai menurun kualitasnya, ikan makin kecil. Lele jantan dumbo generasi ke-6 atau F6 dikawinkan dengan betina dumbo generasi kedua atau F2. Lahirlah sangkuriang generasi pertama. Nah, adapun ciri-ciri daripada lele sangkuriang para sahabat, mari kita lihat. Yang pertama adalah warna punggung hitam kehijauan. Kemudian warna perut putih kekuningan. Kemudian panjang standar itu antara 23 sampai 34 cm. Bibit 40 hari mempunyai panjang 5 sampai 8 cm. Morfologi lengkap dari lele sangkuriang ini bisa kita temukan di Surat Keputusan Menteri Perikanan nomor 24 tahun 2004. Para sahabat, kemudian jenis yang kedua adalah ikan lele mutiara. Ini ikan lele mutiara ini juga sudah mulai banyak dibudidaya oleh masyarakat di Indonesia. Ini lele mutiara diperkenalkan ke publik pada tahun 2015 yang dikembangkan oleh Balai Riset dan Pemuliaan Ikan atau BPPI Sukamadi, Subang, Jawa Barat. Nama lele mutiara sendiri merupakan kependekan dari mutu tinggi tiada tara, jadi disingkat mutiara. Lele ini berasal dari persilangan strain jenis lele Mesir, lele python, sangkuriang, dan dumbo selama 3 generasi. Digadang-gadang lebih baik dari lele lain, bahkan mengalahkan sangkuriang. Berikut ini ciri dan kelebihan lele mutiara. Yang pertama, warna abu-abu gelap.
Kemudian yang kedua 10-40% lebih cepat tumbuh daripada benih lain. Kemudian pemeliharaan benih lebih singkat. Untuk ukuran tebar 100 meter persegi butuh waktu 40-50 hari untuk menghasilkan benih 5-7 cm atau 7-9. Sementara untuk padat tebar 200 benih per meter persegi itu perlu waktu 60-80 hari. Ukuran benih itu relatif sama, tidak perlu sortir. Saat pemanenan pertama ditemukan 80-90% benih siap jual. Kemudian lebih tahan penyakit. Kemudian hemat pakan, food conversion ratio hanya 0,6-0,8 saat pendederan dan 0,8-1 saat pembesaran. Para sahabat, untuk jenis ikan lele ketiga yang lazim dibudidaya oleh masyarakat Indonesia yaitu ikan lele dumbo. Ikan ini masuk Indonesia tahun 1985. Ya, tahun 85, puluhan tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih cukup populer di Indonesia. Awalnya ikan ini disebut sebagai keturunan lele Taiwan atau persilangan lele Taiwan dan Mesir. Ya. Penelitian terakhir yang dipublikasikan oleh Pusat Riset Perikanan (KKP) mengindikasikan bahwa lele dumbo merupakan jenis spesies lele Afrika. Ikan lele dumbo disukai karena beberapa keunggulannya. Itu yang pertama, badannya lebih besar daripada lele lokal. Kemudian tidak suka membuat lubang di tanah. Jadi cocok untuk kolam tanah, ini lele dumbo. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Bayangkan lele dumbo berumur 2 bulan sudah seperti lele lokal berumur 1 tahun. Adapun kelemahan dari lele dumbo adalah sebagai berikut. Lele dumbo dagingnya lembek. Jika digoreng lebih mudah hancur sehingga harus hati-hati. Jadi dia tekstur dagingnya itu lebih lembek dibanding dengan daging lele lainnya. Kemudian rasanya tidak segurih lele lokal. Awal tahun 2000-an, pesona lele dumbo mulai memudar setelah merajai pasar lele selama belasan tahun. Ini karena kualitas lele dumbo yang dibibitkan semakin memudar. Ya. Kemudian akhirnya tahun 2004 mulai dikenalkan generasi baru lele dumbo, yaitu lele sangkuriang. Jadi lele sangkuriang ini merupakan turunan daripada lele dumbo, para sahabat. Sebenarnya masih ada beberapa jenis ikan lele lainnya seperti yang sekarang sudah mulai dikembangkan, yaitu lele Burma. Para sahabat, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sekedar menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis lele yang ada di Indonesia, yang dikembangkan di Indonesia. Saya ingatkan para sahabat sebelum kita akhiri, tetap dukung channel ini dengan cara tinggalkan cenderamata Anda, titip alamat Anda, supaya saya bisa kembali berkunjung ke alamat Anda dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam pejuang lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.